Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan ya. Karena kita masih ada izin, masih diberi. Pertama apa yang diberi? Hayatnya. Umurnya. Hayat namanya. Sudah diberi hayat, apalagi ada kudrat. Kudrat, tenaga. Sudah itu ada iradat. Terus ada ilmu. Ada ilmu. Sesudah ada ilmu apa? Maksudnya bisa tahu kita ilmu. Ditambahlah bisa melihat-lihat, bisa mendengar, kemudian bisa berkata-kata. Jadi disimpulkan menjadi apa katanya, sifat yang 7 ya. Itu udah nggak ada. Pak. Apa yang pertama? Kok mantul ya? Ya, mantul. Ya. Ulang-ulang. Kok memantul-mantul ya? Apa yang pertama? Hayat. Tapi berbeda dengan hayat Allah ya. Diberikan Allah hayat, kudrat, terus iradat dan ilmu. 4. Terus bisa mendengar, simak, terus bisa mendengar basar, terus bisa berkata-kata. Itu dia. Nah, sekarang apa ini ya? Yang apanya ini mungkin? 6 tadi baru tuh, Pak. 6 baru tadi tuh, Pak. Kan sudah 7 itu. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, lihat, berkata-kata, satu lagi. Sama mendengar. Mendengar, Bu. Sama. Ya, simak boleh, sama boleh, sami. Kalau yang punya Allah kan sami'un, basirun. Kita enggak, itu diberi. Cuma inilah sama-sama yang kita sadari, macam kalam. Kalau kita berkata, bisa berkata kan. Kadang-kadang kalam itu terdorong-terdorong. Begitu juga pendengaran. Pendengar itu mendengar yang kurang baik. Begitu juga melihat gitu. Keinginan itu bersangkut dengan nafsu. Kemudian tenaga, itu juga. Jadi sifat-sifat yang 7 namanya. Nah, sekarang kita mulai, kita gunakan ya. Wabil akhiratihum yukinun. Ini kan sudah diuraikan atau diulang lagi. Wabil akhirati wabil akhirati yukinun. Kalau yukinun itu bentuk apa itu bapak-bapak, ibu-ibu? Yukinun. Kenapa dipakai tanda mudhari'nya itu pakai baris depan yu, tidak ya? Karena fi'il madinya 4 huruf. Apa yang 4 huruf fi'il madinya itu? Madinya. Iya, mana fi'il madinya yang 4? Mana dia fi'ilnya ya? Wakoya. Koyana.
Sekarang Oh. ya-nya itu kan yang mudhari namanya. Ya. Oh, Ya ya. huruf mudhara'ah. Hmm. Ya huruf mudhara'ah ini kalau itu kan dipakai waktu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi kan tidak pakai itu. Ya. Ya, jadi kalau fi'il ya mudhari ini kadang-kadang dia baris di atas, kadang-kadang dia baris Depan. depan. Nah, ini kenapa dikasih baris depan? Karena terdiri dari 4 huruf fi'il madinya. Ya, kalau fi'il madinya 4 huruf, apa itu fi'il madi yukinun? Wakona. Kalau wakana 3 huruf. Wakona. Lah itu ya. Aqana. Hah? Aqana. Ah, lihat kamus nanti. Iya. Kalau yang 3 hurufnya apa itu? Wakona. Ah, kalau yang 4 hurufnya mungkin ditambah ya, auqana. Wakona itu. Itu maka dipakai yuki. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ulang-ulang dari atas kan beriman dengan yang gaib. Sudah itu mendirikan sholat. Sudah itu menginfakkan sebagian rezeki. Sudah itu beriman dengan Al-Quran. Ya, dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Terus yakin dengan hari akhirat. Coba disimpulkan. Yang pangkalnya, yang jadi inti pokoknya apa itu? Iman. Iya kan iman semua tuh. Maka orang yakin kepada akhirat apa sebenarnya? Maka dia mau menginfakkan sebagian hartanya apa sebenarnya? Maka Benar-benar. mau dia mempelajari pokoknya yang 5 ini, yang 4, ya. Sudah paham, karena sudah paham dengan maksud dari yang 5 itu. Karena dia betul-betul sudah kenal dia, betul-betul sudah kenal dia dengan Allah, Guru. Itu sebenarnya. Jadi Mbak Ana karjuannya itu kalau tidak bersandar kepada Allah, tidak kenal dia, itu hanya candu-candu aja. Makanya ada orang menulis pai sholat, pai ke Makkah itu candu, itu agama kok candunya. Jadi tidak jadi pakaian dia, jadi kecanduan dia jadi. Kita berlindung kepada Allah. Orang kadang-kadang mengkritik itu ada baiknya juga bagi kita ya juga ya. Kalilah orang kan kadang-kadang setiap waktu ingat dia, tapi dalam kenyataan hidupnya belum. Ya kalau waktu lah itu karena teringat. Tapi apakah cara berpikir, cara apa berbuat, cara apa masih kurang, tidak sempurna. Jadi yang intinya tadi betul-betul sudah kenal dia Allah, sudah ya malah itu yang dikatakan waktu berimpak tuh, waktu segala itu. Akhirnya yang ada Allah, kan begitu ya Pak Bet. Dan tidak ada aku lagi. Ya nggak ada aku lagi, itu yang fananya itu. Jadi nan berbuat yang berbuat segalanya itu ya apa kata Allah aja lagi. Biarpun makan, biarpun tidur, biarpun kemana-mana, pokoknya yang sifat-sifat yang 7 tadi bagus sekali. Alah itu mau ulang-ulang ambo untuk ambo ya lah dong, ulang-ulang ke diri ambo itu cara. Jadi ndak apalai itulah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Intinya itu. Intinya kalau betul-betul orang sudah kenal dan sadar dia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dia tidak
lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia laisa kamislihi syai'. Jadi sama-sama kita sama-sama ya. Sama-sama kita ulang-ulang terus. Jadi sehingga tidak ada peluang lagi untuk salah. Kira-kira itu Pak Edi Barek, nak. Tidak ada peluang untuk salah. Barek mana. Ya sebenarnya mangko barek itu kan dek, yo misalnya Pak cerita mengenai infak pula. Baragih itu kan perasaan awak, nan awak punya tu. Kan awak punya. Kan ndak sadar awak bahasa sadonya aku milik Allah. Aku punya ambo mah. Kan ado ambonya. Namanya masih ada keakuan awak. Ke ego tahalam udah bahasa jiwa masih ada. Itu makanya aku awak sebenarnya ndak ada. Baru paham awak kaji ni apa bet. Iya Guru. Aku awak pun ada sebenarnya. Itu dulu. Jadi nak mengaji ko sebenarnya saya nak mengaji ko maaf ya ko ya. Hamba Allah. Itu dia leh di hamba Allah. Kalau di kitchen bukan nak mengaji ko Allah kan lain lo kata orang kan. Ndak terlalu. Ya, hamba Allah ya Pak. Ya, sasek lo kaji ko man. Lah, itu gunanya mengkumpulang-ulang untuk diri hamba supaya paham, untuk keluarga, jamaah supaya mengerti. Tapi kalau yang bagi orang yang belum mengerti, maka dikecek di guru sebagian sabar, lambat-lambat. Nah, itu tuh. Ya, malah sebagian kaji ko jangan cerita-ceritakan ya. Ndak apa-apa. Ya, cerita ko. Mangko disabut tengah malam deh itu tuh. Mangko ada kaji tengah malam. Ya mainnya itu tuh. Kalau siang-siang baca roh serak. Dan orang yang mengaji itu pun dibaiat pula dulu. Sebabnya beko malah lala. Nah, itu wabil akhiratihum itu. Nah, sekarang tafsir yang ditampilkan oleh almarhum Nawawi rahimahullah. Ambo punya dulu, ambo pola ya. Lain nampak kok ya? Lain. Baik Pak. Ambo warnanya dulu ya. Ambo pindah supaya jangan apa ya. Up. Kan sama tuh. Ya. Itu ambo tanya tadi mana lebih payah mengamalkan kaji dari membaca bahasa Arab kok payah mengamalkannya. Tapi kerja ibu-ibu tadi sama payah taruh keduanya ya itu yo. Apa Nawawi ko bau saonyo sebenarnya maksud wabil akhiratihum yukinun tu. Itu mangko namo tafsirnya itu dibuatnya marahul labid. Marahul labid itu atau munir itu diusahakannya bergejolaknya atau berapi-api bersemangatnya untuk mengungkapkan asabana maksud. Itu dia. Kona merah tuh. Dia berusaha mengungkapkan apa sebenarnya maksud Al-Quran. Tapi bukan sembarangan. Jadi awak pun kalau begitu beliau menulis ko, awak pun berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran nanlah ditulis bentuk tafsir ataupun apunya. Itu makanya saya mengatakan kalau sudah pandai membaca, menulis, baru belajar bahasa. Dan cabang-cabang bahasa itu yang halus baru bisa mengambil maksud. Baru bisa dikembangkan bukan diamalkan saja. Misalnya kan itu maka ada ilmu-ilmu ulumul Quran itu ada munasabah, ada begini. Misalnya kalau kita membaca wadduha, kan ada ayat di bawahnya begini. Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ilam fa'agna. Kan itu? Itu yang aslinya, yang isi ayat itu ke siapa? Ke Muhammad.
Kan Muhammad hidupnya begitu. Ya. Ya. Basuang dulu baitu, tapi ada jalan keluar. Waktu kita membaca itu, mengerti kita untuk Muhammad, baru awak bawa ke diri awak. Itu namanya di atas ilmunya tuh pengembangannya. Laitakana dulu masuk dulu ketek menumpang-numpang. Laitakana dulu waktu tamat sekolah nak tentu karjo. Sesudah itulah dapat baik itu cara. Jadi jangan tertumpu ke Nabi Muhammad terus. Lai paham tuh? Baik, Guru. InsyaAllah. Kalau diingat tu menangis awak tu mah. Lai takana waktu SD dia nak ada piti berjunjung-junjung disuruh dia mak manggale kue. Inilah rancak. Lai takana dulu jadi macam lah. Jadi itu caranya. Itulah di atas apanya tuh, ana mau istilahnya itu, mengkias perbandingan dari ayat. Tadabur. Gitu, Tadabur ayat itu, Pak. Iya, tadabur ayat, tapi yang aslinya kan ke Nabi Muhammad. Bukankah dulu engkau yatim? Iya, engkau gitu. Dulu engkau yatim. Jadi itu maksud saya, sungguh pun kawe nan dibantu. Ikan di laut, ikan di ada. Ikan di laut dia ada. Ceritonya ke Nabi Muhammad, tapi akhir bau cerita awak. Gitu cara. Bahasa batu sangkanya orang tua ke diri. Jadi rancaknya. Itulah Quran itu jadi pedoman. Maka bersebutlah fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kan itu sahabat. Anan di tangihan lai, anan di buah dari tua-tua ko lai. Lamakin dake hari akhirat, awak lah taubat jo, lah betul sungguh. Iyo tentu ada juga Pak. Adanya nanado adalah khaufa wa tama'a. Takut dan harap. Apa maksudnya itu? Takut dan harap. Takut. Apa maksudnya? Yang maksudnya maksudnya takut dengan azab neraka dan harap dengan surga. Iya, maksud sebenarnya apa? Tadi ulang balik ya. Tadi awaklah cari. Tadi kita sudah menceritakan surat Duha. Itu dibawa ke diri. Hati-hati, tenang-tenang. Sudah dibawa ke diri, berarti kan sudah banyak nikmat nggak terhitung. Itu tadi Pak Bi ayat. Terus ada juga dipakai tapi khaufa wa tama'a. Coba sambung. Apa maksudnya? Jadi maksudnya, awaklah sadar, lawaklah taubat, lah menyadari nikmat banyak. Cuma rasa takut dan harap takut awak, kolah diterimalah sabana taubat amboko. Sudah itu harap lai kadape jadi hamba Allah. Itu cara. Lai paham kajiku ya. Ikulah tingkatnya lah. Kalau melengah-lengah enggak dapat. Itu caranya tuh. Tapi Allah bahasa bojo laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Tapi lumayan juga annasu alim wal muta'allim. Kan gitu. Wal baki, coba sambung. Wal baki lil muttaqin. Enggak, wal baki hamajun. Ya, manusia wajib menjadi orang alim. Kalau belum belajar. Maka kalau di luar belajar tidak, alim tidak, maka dia seperti lalat. Tapi jangan dituduhkan ke orang. Coba dipersilahkan untuk menjelaskan wabil akhiratihum, kita membaca tulisan almarhum Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berkubur
jasadnya di Makkah. Makkah. Mana? Ya, di Ma'la. Lalu dah nampak sini lalu lah. Tak perlu nampak. Ya, kinilah di agui orang tando mah. Pokoknya mau nanam tandoi dulu kuburan Siti Khadijah. Kalau kuburan Siti Khadijah itu berjaring-jaring KW alui, tapi ibu-ibu kan tak bisa masuk ke dalam. Ya, tapi tak perlu lah tu. Oh, jadi itulah jadi pokok nak Pak Bet. Ya, jangan jadi pokok di mana rambut Nabi Muhammad, di mana pakai bajunya, dah itu jadi pokok. Harus dibalik itu pencarian. Harus dibalik itu pencarian awak. Di balik itu pencarian. Dan perlu ajaran Nabi Muhammad. Coba persilahkan untuk membacaku dulu ya. Oh, cuba Pak Zaini dulu, Pak Zaini. Pak Zaini dulu. Alhamdulillah. Lambek-lambek Pak Zaini. Apa maksud wabil akhirah? Ya, auzubillah. Auzubillah. Baca. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, tafsirnya lah. Wa hum yasaddiqun bima fil akhirati min ba'dal mauta. Jangan dilaguan Pak Zaini. Kalau tafsir jangan dilaguan biasa usah luluh ya baca. Ba'dal mauta wa asaba terus wa na'imu al-jannah ya wa hum abdallah banas salama wa ashabah. Kalian nampak huruf ya. Alhamdulillah. Ini orang tua kita Pak Zaini. Nah sekarang lanjutnya ke alun diperbaiki masalahnya pokoknya lah bisa baca. Pak Tommy lah ada gini Pak Tommy. Enggak ya. Pak Tommy mungkin Tadi mencari-cari nampaknya ada. Pak Tommy ada Pak. Ada Pak Tommy. Alah aku Pak Tommy. Alah Pak Tommy. Coba baca nan merah tu dari wabil akhirah Pak Tommy. Menurut mampu. Agak gari-garian lidah kau sarap tu. A'udzu dulu. A'udzubillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Itulah. Wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'sa terus ba'dil mauta wal hisab wal nahar wa lahum. Terus saya ketik lain. Jannata wahum abdi minal ilmu wal ashab. Sudah. Allahumma shfi Haryanto Tommy. Haryanto Tommy Haryanto. Pak Tommy. Tommy ya. Allahumma shfi Tommy Haryanto. Allahumma shfi. Lah jauh kemajuan tu Pak Tommy Manggarik bisa apa? Yalah. Sekarang Pak Zaini sudah, Pak Tommy sudah.
Pak Abed lah supaya lancar pelu buaya ke. Auzubillah minasyaitonirrajim. Batanang a'udzu rasokan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ayy wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'dal mauti wal hisabi wa ni'mal jannati wa huwa Abdullahi nu salamu wassalamu washabihi. Sekarang dipersilahkan Ibu Didi lah. Oh, udah pernah aku gabung sini, mati di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhiratihum yuqinun. Ay wahum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal mauti wal hisabi wa na'imil jannati. Wa huwa Abdullahi bin Salami wa ashabihi. Iya. Dari madrasah lagi madrasah. Ya, hanya sekali. Jangan jaring hanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasukan tuh pelajaran awak tuh. Wabil akhirati hum. Awaklah sudah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ay hum yasaddikuna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal mauti wal hisabi wan na'imil jannati wa huwa Abdullahi banis salami wa ashabihi. Siapa lagi yang dari madrasah itu apa? Ini Rizki siapa ini? Rizki. Tadi Ipan. Tadi Ipan. Rizki ada Ipan? Ada. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ay wa hum yasaddiquna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal mauti wal hisabi wa na'imil jannati wa huwa Abdullah ibnu Salama wa ashabihi. Iya. Ada lagi Ibu Ita? Ya, Ustadz. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Iya. Ulang lagi. Oh iya, bukan kepencet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ai wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal mauti wa hisabi wa na'imil jannati wa huwa ba'dallahi ba'dullahi ibnu salami wa ashabihi. Habis dari madrasah?
Sudah. Bisa. Habis Ustaz. Sekarang Ibu Sabrina lagi, silakan. Ya, Pak. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ayy wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wa na'imil jannati wa huwa Abdullahi bin Salamu wa ashabuhu. Sudah, Pak. Sekarang Pak Edi lagi. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Ayyi wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wan na'imil jannati wa huwa Abdullah ibn Salimi wa ashabihi. Kalau Bastian ada Bastian. Pak Samsuar ada Samsuar? Enggak ada. Enggak ada. Kalau Ibu Eti? Ada. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'si ba'dal mauti wal hisabi wa na'imil jannati wa huwa Abdullahi bin Salami wa ashabihi. Ada lagi yang ketinggalan? Siapa? Sudah semua? Sudah ya. Sekarang kita lihat wahum. Jadi Pak Nawawi memberi tafsir maksud dengan hari akhirat. Jadi membacanya yang bagusnya begini. Wabil akhirati hum. Ditekan suara di humnya, intonasinya. Kalau wabil akhirati hum, kurang pasnya. Sebenarnya irama itu pas di mana apa. Jadi kalau begini ya, dengan hari akhirat mereka yakin, gitu kan. Kalau dengan hari akhirat mereka yakin, kan lunak. Dan tekanannya di yang penting ya Pak. Iya, sama intonasi apa? Kan intonation. Iya, di stresnya. Jadi dengan hari akhirat bagaimana ya? Mereka yakin. Mereka yakin. Nah, di sini tadi sudah hampir semuanya sudah benar kok. Ada sedikit-sedikit aja lagi. Kalau hum sekarang kan ini dia menafsirkan humnya ini jadi apa gunanya nih gunanya? Jadi mubtada. Mubtada. Kalau hum di ayat wabil akhirati hum di ayat apa? Apa gunanya? Mubtada juga kan? Orang-orang yang beriman. Enggak, kan mubtada juga. Iya. Nah itu. Ya, kan mubtada juga. Itu maka begitu dibuat Pak Nawawi itu. Jadi kalau di ayat di belakang mereka yakin yuqinuna bil akhirah. Tapi didahulukan apanya? Didahulukan pula pendukung bil akhirah didahulukan. Aturannya kan begini. Hum yuqinuna bil akhirah.
bil akhirah. Kan begitu? Ya. Tapi Allah menekankan bil akhirati. Hum yuqinun. Ya. Itu maka hum dibuat oleh almarhum Nawawi. Hum. Pokok. Lalu yusaddikuna, ini sudah kita pelajari di atas kemarin. Nah. Yusaddikuna ini bentuk apa? Bentuknya? Fi'il mudhari. Mudhari. Nah. Kenapa dibaca yu huruf mudharaahnya? Dari 4 huruf, terdiri dari 4 Karena huruf. fi'il madinya 4 huruf. Ya. 4 huruf. 4 huruf. Mungkin apa ini? Kalau 4 huruf tapi nggak nampak katanya. Ya ini ditambahlah. Sebenarnya kalau tulisan itu nggak perlu dikasih tasdid seperti ini. Kalau ini baru nampak apa 4 hurufnya ini? Saddaqah. Nah, kan 4. Iya. Sod 1, dal 2, qaf 1. Kan 4. Iya. Maka fi'il mudhari'nya yusaddiqu. Kita sudah tahu fi'il mudhari' itu bisa dibuat berapa? 14. 14. Itu maksud Ambo tuh, kalau sudah pandai menulis membaca, walaupun terbata-bata, nggak apa-apa, maka dia belajar bahasa. Tapi di umat Islam umumnya di dunia tidak. Dia habis membaca terus. Itu pun nggak pula semua. Targetnya membaca ya. Targetnya membaca. Karena maksudnya disuruh ikra katanya. Luruh tabuang nana. 1 huruf sekian pahala. Iya, memang betul, nggak salah. Macam wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Berarti waw 1, ba 1, 2, alif 1, 3, alif lam 1. Banyak itu kali 10. Alif 5. Ya, sudah bagus itu. Tapi setelah seperti itu, belajarlah kita. Bil akhirati ini jar majrur. Kok jar majrur kok ke muka? Jadi hum ini dhamir. Ini jadi ini yuqinu ini fi'il mudhari. Itu belajar bahasa. Baru ke atas. Yang mampu mempelajari itu bangsa orang atau bangsa selain orang? Bangsa orang. Bangsa orang. Tapi kenapa tidak mau orang mempelajarinya? Karena disibukkan oleh pelajaran yang lain. Jadi bukan ditinggalkan yang lain, enggak. Belajar cuma dibagi waktunya. Jadi yusaddikuna itu fi'il mudhari ya. Coba untuk berlatih. Kan bisa dibuat berapa tadi? 14. Coba ini kalau dibayang-bayangkan kotak, pakai kotak-kotak yang 14 ini kotak keberapa? Kotak ketiga, Pak. Ketiga dari atas atau di bawah? Dari atas. Coba dimulai tunggalnya lambat-lambat. Yusaddiku. Yusaddiqani. Yusaddiquna. Terus ke bawah lagi. Tusaddiqu. Tusaddiqani. Yasdikna. Yusaddiqna. Yusdikna ya. Yusdikna. Atau yasdikna. Jadi dalnya hilang lagi. Yusaddiqna. Itu yang masih juga ya, yusaddiqna. Yusaddiqna. Terus ke bawahnya lagi. Tusaddiqu, tusaddiqani, tusaddiquna. Bawahnya lagi. Anti lagi. Tusaddiqina, tusaddiqani, tusaddiqna. Tusaddiqi, tusaddiquna, tusaddiqna. Tusaddiq. Anti. Bukan anti sudah. Tusaddiqina, tusaddiqani,
Ya. Tusaddiqna. Tusaddiqna. Terus anaknya? Usdiku. Mana Usdiku. usdik? Jangan usdi. Usod. Usaddiku. Nusaddiku. Itu dia. Itu dia 14. Kalau yang 3 hurufnya apa? Sodako. Sedekah. Kalau sedekah 14 coba. Sodako, sodako, sodaku, sodakot, sodakota, sodakna. Terus? Sodakta, sodaktuma, sodaktum. Sodakti, sodaktuma, sodaktunna. Sodaktu, sodakna. Sodakna. Kalau misalnya yusaddik ini fi'il madinya apa tadi? Coba mulai fi'il madi. Yang 4 huruf, Pak. Ya, 4 hurufnya. Sodako. Sodako. Fi'il mudhari'nya apa? Yusaddiku. Yusaddiku. Masdarnya? Tasdikon. Sodikotan. Coba diulang. Baca fi'il madinya dulu. Sodako. Yusaddiku. Tasdikon. Tasdikan. Tapi kalau sodaka coba. Sodako. Yasdiku. Sodako. Yasdiku. Sadaqatan. Sudukan. Masdarnya? Itu jadi itu kan lah tahu. Jadi bapak-bapak ibu kan sudah tahu jalannya itu. Lihat saja kamus nanti. Iya, Pak. Mungkin sidekan. Adapun sedekah ya, adapun sedekatan itu mungkin stakeholdernya atau yang atau Mimi atau Simai. Tapi kalau yusaddiku ini isim fa'ilnya apa? Yusaddiku 4 hurufnya. Musaddiq. Iya. Musaddikun. Itu dia dipotong oleh Pak Ide. Musaddiq ya. Musaddiq. Ya, musaddiq. Ya. Kalau isim maf'ulnya apa? Musaddaq. Ya, musaddaq. Ya. Musaddaq dipotong di Bu itu. Kalau isim alatnya apa? Isdak. Misaddaq. Ya, misaddaq. Misdak. Kalau fi'il amarnya ayo coba. Fi'il amarnya apa? Usduk. Usduk. Pataka. Jangan bagage Pak baca pena usduk. Sampai huruf. Satik. Cara membuat fi'il coba kita buat dulu dari fi'il madi saddaqa. Membuat fi'il mudhari membuat fi'il amar bagaimana? Dijadikan dulu fi'il diganti ta ya, tusaddiq kan gitu. Tusaddiku. Terus bagaimana? Hilangkan ta. Hilangkan mudhari'nya. Alif penolong. Bisa dibaca? Bisa. Kalau bisa nggak perlu tambah alif. Ya. Bisa. Terus bisa, apa lagi? Matikan saja belakangnya. Matikan belakang. Apa jadi bacanya? Sadik. Saddiq. Saddiq. Iya, itu fi'il amar. Saddiq. Kalau usduk itu lain pai nanti 3 huruf. Saddiq. Ala Pak Bet, ini agak batanang-tanang berpikir. Pak, sodako tadi masdarnya sodkon. Bukan, itu yang 3 huruf itu. Iya, yang 3 huruf. Iya, sadkan atau sigat. Iya, sadkan. Iya. Nan kini betul fi'il amar apa fi'il amarnya tadi? Fi'il amar saddiq. Saddiq. Fi'il amar ini bisa dibuat berapa bentuk? 6. Coba. Saddiq. Saddiqo. Saddiqu. Terus? Saddiqi. Saddiqna. Iya, saddiqna. Betul. Ini yang seperti kalau sudah belajar seperti ini, belajar ilmu apa namanya ini? Ilmu nahu saraf. Ini namanya kalau asal usul ini saraf. Perubahan kata. Iya. Kalau nanti dia
bentuknya itu masih sorob. Cuma kalau nanti sudah jabatannya itu adalah nahu. Jadi nahu sorob menjadi kawaid. Oh, nahu sorob kawaid. Ya, kawaid atau structure. Grammar. Grammar. Nah, jadi kalau kenapa orang Arab bilang kawaid? Karena pondasi undang-undang. Nah, itu maka keluar ulama la ya'lamul kawaid. Nah, ini ada pemeo dalam rapat majelis ulama itu. Al ulama'u, padahal nggak ada itu, dibuat saja itu. Al ulama'u. Jadi apa guna itu kalau saya baca itu? Jadi apa guna? Al ulama'u. Nah, mubtada ya. Al ulama'u la ya'lamunal kawaida. Ulama yang tidak mengerti kawaid, maka disambung orang kalbaiti alal bancahi. Allah. Seperti rumah Tidak pakai pondasi. ya di atas banca. Jadi mereng-merengnya. Baitu kecorang yolonya. Sebabnya dia tidak mengerti dasar. Ya, itu pameo yang disampaikan Buya saya waktu memutuskan majelis dalam ulama. Nampak bana tuh. Kalau tidak mengertinya kawaid, kemarin apa sasamu rumah dete banca mau mereng ke suwo, mau mereng ke kida, mau teliang. Kalau sudah tak tungkui lain. Ya. Kan ada ustaz tuh yang tidak belajar belajar nahu ini guru. Dikatakannya Al-Qari'ah itu mana hari kiamat itu? Al-Qari'ah itu kan qari itu orang baca Quran, perempuan baca Quran ya. Dibalas dia baca nahu. Bapak jangan baca qara'a, dia qara'a ain itu gitu ya, baru anaknya. Ya. Ya. Itu maksudnya. Jadi itu maka Umar itu pun begitu. Ya, pelajarilah bahasa Arab. Karena Umar itu maka tertegun dia, ya memang karena Allah, tapi karena dia mendengarkan adiknya Hafsah itu membacakan ayat itu bukan suara adiknya merdu, apa pula hubungannya. Yang menjadi dia kaget itu kan susunannya itu. Kan dia orang-orang ini ahli syair kan banyak orang yang mengintai-intai apa yang dibacakan Muhammad itu. Maka sama-sama menyimpan rahasia. Rupanya tercengang juga orang itu. Oh iya ya. Ini tapi tidak mau mengakui bahwa ini adalah Al-Quran. Bahwa dari wahyu Allah. Jadi kalau sudah pandai anak-anak cucu membaca huruf Arab dan menulisnya, diajarkanlah bahasa. Tapi bertingkat. Jangan langsung sekali advance pula diajarkan. Elementary dulu, baru intermediate, baru advance. Itu kan metode di bahasa Inggris. Bahasa Arab nggak tahu saya, mungkin ada juga itu ya. Pola-pola ya, pola-pola satu. Ya, pola-polanya. Terus kalau sudah bertemu ini fiil, tentu apa yang dicari kalau soal fiil? Fiilnya. Yang dicari adalah fa'il. Yang fa'il itu apa kalau bahasa Indonesia? Pelaku. Ya, pelaku yang melakukan soddik itu, tasdik itu. Lakukan. Mana fa'il pelakunya nih? Hum. Ya, hum. Ada juga yang mengatakan waw sama nun, tapi ya boleh lah tersembunyi. Ya, waw sama nun. Ya. Kalau hum, kalau meletakkan hum di sini kan tersembunyi dia, wajib atau harus? Harus. Aku dipahami kaji istilah. Harus guru. Harus. Jadi boleh dibuat hum lagi di belakangnya. Yusaddiquna hum gitu. Kalau harus begitu. Cukup dengan yukinunnya ada waw tomato. Nun. Enggak. Maksud saya begini, Bu. Yang fa'il itu ada nanti wajib diwujudkan, ada yang harus. Tapi kalau misalnya ada saddaqa, bentuk satunya ya. Bisa fa'ilnya kalau saddaqa, bisa fa'ilnya tersembunyi apa itu Pak Edi? Wah.
Kalau Huwa. saddaqa Huwa. ada tersembunyi huwa. Dia huwa itu harus boleh dinyatakan misalnya dibuat Huwa Usman saddaqa. misalnya. Enggak bisa begini. Saddaqa Usmanu atau saddaqal ustazu. Ustazu kan fa'ilnya. Ya. Tapi kalau dihilangkan ustazu boleh juga. Berarti ada huwa. Dibalikkan kepada ustaz. Itu namanya berfa'il harus. Tapi kalau ini fa'ilnya apa? Wajib jadi itu. Wajib jadinya. Kalau dibuat nanti hum, berarti hum itu bukan fa'il dia lagi. Dia adalah menjadi taukid atau menjadi badal. Kalau halu itu, kalau ditambah halu, itu intermediate tuh. Jadi majar 3 bulan yang lalu tidak semuanya majar kini nih guru. Gitu. Ada kemajuan. Dulu lah Boki Canjo. Fa'ilnya ini wajib atau harus? Tapi masih melayang-layang kan. Iya. Tidak melayang. Ya. Jadi ini fa'ilnya wajib tersembunyi hum. Dan atau sudah nampak waw sama nun. Coba kalau menerjemahkan apa itu? Wahum yusaddikuna, apa terjemahnya? Dan membenarkan mereka. Dan mereka dulu. Ya, dan mereka membenarkan mereka. Begitu caranya. Dan mereka membenarkan mereka. Dan mereka membenarkan mereka. Ini polanya hum yusaddikuna berpola fi'il fa'il atau berpola mubtada khabar? Fi'il fa'il. Mubtada khabar. Iya, mubtada khabar. Gitu. Ditambah alih-alih sekitar ya. Kalau berpola mubtada khabar berarti melekat. Kalau berpola fi'il fa'il saja saat itu menunjukkan waktu. Temporer. Ya. Jadi ini ya. Jadi pengertian wabil asyirati hum yukinun dengan hari-hari yang mereka yakin berarti mereka membenarkan mereka. Terus apa sambungan tadi sudah dibaca bima. Berapa kata bima? 2. Apa bi itu? Huruf jar. Ya, huruf jar. Wala segar Pak Tok memang huruf jar. Ma itu apa? Bentuknya? Isim mausul. Ya, jadi apa saja gitu ya. Jadi dengan apa saja atau dengan sesuatu. Fil akhirah jar majrur juga. Majrur ya. Jar majrur juga fi huruf jar. Jadi bi huruf jar pula. Jadi dengan apa atau dengan apa saja di akhirat. Jadi mereka membenarkan dengan apa saja yang terdapat di akhirat. Akhirat kan akhir kehidupan. Kalau dunia ini apa namanya? Al-ula. Di dunia ini al-ula ini. Al-ula kenapa tidak al-awal dibuat ya? Al-ula. Kenapa tidak al-awal? Al-awal yang pertama. Tapi ya kalau ula pertama juga. Iya pertama juga. Ya. Kenapa Pak? Kenapa? Karena ini tidak ada mengawalinya. Jadi pertamanya yang tidak ada mendahuluinya. Inilah hidup kita ini. Nanti ada pula hidupnya yang tidak ada mengakhirinya. Itu makanya akhirah pakai amar buta. Jadi al-ula wal akhirah. Gitu. Jadi hidup kita ini panjang ya. Iya guru. Kalau hidup di sini itu maka sedikit. Mereka membenarkan itu fil akhirah. Apa misalnya ma itu baru dijelaskan. Tadi sudah betul semua bacanya. Bima fil akhirah. Misalnya
minal ba'si. Baksi. Antara lain ya, minnya min tabi'idnya, antara lain berbangkit ba'si ba'dal mauti. Sudah mati. Mati. Ya, hari berbangkit, jadi berbangkit setelah mati. Maksudnya apa itu? Hidup Setelah mati. Hari berbangkit di padang mahsyar. Ya, berbangkit setelah mati. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji-kaji, kita ini mati juga sekarang ini. Tapi matinya yang sebenarnya yang hidup adalah yang kita pakai ini hidup yang diberikan Allah. Jadi sebenarnya hidup juga. Jadi mati cuma 2 kali mati 2 kali hidup itu yang lahir-lahir saja. Tapi yang sebenarnya hidup itu kan Allah. Hidup Allah berbeda dengan hidup yang diberikan sama kita. Jadi ada nanti hidup akhirat. Nah, kalau model hidup dunia inilah modelnya. Kalau hidup akhirat itu betul-betul kalau baik sempurna baiknya, kalau bagian surganya. Kalau jelek sempurna jeleknya bagian bagian nerakanya. Mereka yakin sekali itu. Maka berpengaruhlah waktu hidup yang sebentar ini. Jadi kalau Ustadz ceritanya hebat juga ceritanya Ustadz Gus Bah, katanya? Mengajarkan orang kalau hidup, sebenarnya hidup kita ini ya doa saja. Hidup ini menambah kebaikan. Kalau mati bagus juga katanya. Adalah rahmat untuk menghilangkan kejahatan. Ya misalnya kita hidup, ya potensi untuk jahat masih ada. Tapi mati kita sudah bagus kan, potensinya baik lagi. Gitu. Hebat juga cara logikanya dia. Jadi kalau persiapannya Pak. Tapi harus persiapan yang benar Pak. Ya kan itu maksudnya. Itu maksudnya jadinya. Ya kalau bertambah jauh semua anang kailok salah. Kalau ndak kailok matilah. Kalau mati awak lah elok, alhamdulillah. Wah kan hebat tuh. Quraisy mengatakan Gus Bah itu khidirnya zaman sekarang. Gus Bah itu menurut Quraisy khidirnya zaman sekarang. Iyalah. Yang jelas dia banyak cara murah dicerna orang-orang yang mau berpikir, kalau enggak. Jadi yakin sekali. Itu maka kita lagi sekarang kalau kita yakin sekali betul-betul yakin kita hari akhirat itu ada nanti berbangkit. Sudah itu atau belakang lagi wal hisab. Kenapa dibaca? Kenapa hisabi? Karena diatapkan Mimbaksi kan dijarkan. Ba'dal mauti mazrub dia dijarkan. Itu tadi ada satu orang entah siapa membaca ba'du katanya, yang dibaca ba'da ya. Kan zarab. Setelah mati. Terus apa lagi? Hisabu, hisaban. Hisabi. Kemana diatapkan? Ke mauti. Ba'si. Kemana? Ke mauti atau ke ba'si? Minal ba'si ba'dal mauti. Ba'dal mauti kan hanya mendukung ba'si. Jadi ke ba'si, Pak. Bukan. Ba'dal mauti. Iya, betul. Ba'dal mauti hanya mendukung ba'si. Ya. Berarti yang aslinya ba'si ya? Ba'si. Jadi bima fil akhirati minal ba'si. Andai kata tidak ada ba'dal mauti ini, wal hisabi. Kan gitu. Iya. Minal. Ada hisab. Hisabi. Hisab. Ini pun kita ngerti kalau ba'si ini masdar. Kalau mauti masdar juga. Hisab masdar juga. Kalau cerita masdar tentu tahu fiilnya. Gitu. Iya. Mendasar gitu. Ya. Iya Pak.
Kalau naimi, Naimi. itu ingat sama fa'ilun, naimun. Sigat apa itu? Bentuk apa? Sigat mubalaghah. Mubalaghah. Balaghah. Balaghah. Jadi itu maka dibuat Naimi. naim. Sangat nikmatnya gitu. Sangat Jadi nikmat. sangat nikmat surganya, tamannya. Naimil, Naimil jannati. ya jannati. Kenapa jannati dibaca tadi? Mudafun ilaih. Mudafin ilaih. Nah, sekarang pertanyaan saya begini untuk kita jawab bersama-sama. Kalau betul-betul kita membenarkan atau yakin waktu kita hidup di dunia ini bahwa nanti ada hari berbangkit, ada hari hisab, ada nikmat surga yang sangat nikmat, bagaimana kira-kira kita hidup beberapa saat lagi yang nggak tahu kita ini? Masih Tenang. susah atau masih gembira? Tenang lagi, gembira. Tapi mungkin Pak Edi capek menjawab. Dengan catatan, Pak Edi. Ada persiapan. Jangan persiapan. Kalau persiapanku maraton enggak. Jadi orang baik. Jadi kita akan gembira kalau pertama apa yang perlu dilalui? Coba. Mati. Bukan, itu sebelum terjadi. Mangku awak sanang hati awak, pertama yang dilalui apa? Telah berbuat baik. Ada lagi yang sebenarnya supaya beres apa tuh Pak? Taat. Taubat. Iya Pak. Itu pertamanya tuh. Jadi mumpung angok masih hidung masih ditampu angok, kan gitu. Taubatlah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Coba dengarkan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatan jadi apa gunanya itu? Taubatan jadi maf'ul. Maf'ul ya? Ya. Coba tubu ilallahi. Tubu. Kalau tubu bentuk apa? Tubu. Fil madi. Fil amar. Fil amar. Apa fa'ilnya? Tubu. Tubu. Anta, Pak. Antum. Ilallah apa uraiannya ilallah? Ilallahi jar majrur. Taubatan jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Taubatan. Itu yang maf'ul mutlak. Maf'ul ya dari mutlak. Apa bedanya maf'ul bi sama maf'ul mutlak? Diambil dari kata kerjanya, Pak. Kalau maf'ul mutlak diambil dari fiilnya. Ya. Menandakan pengertiannya benar-benar sungguh-sungguh. Jadi yang pertama kita selalu bertaubat. Itu dulu Pak. Kalau sudah taubat, terus diiringi lagi beramal soleh. Begitu caranya. Taubat itu sebenarnya diucapkan atau dirasakan? Boleh kedua-duanya. Diucapkan sambil dirasakan sambil dikerjakan. Tapi kok sampai ada mandi taubat itu gimana tuh? Itu kan hanya teori-teori untuk simulasi. Simulasi. Ya, itu nggak apa-apa. Tidak perdebatkan mana itu masalah. Tidak perdebatkan guru, mendalami aja. Malah ya suruh mandi kalau mendingin tuh. Iya. Itu dibungkuilah semua kain putih ya. Itu kan simulasi aja. Ya, jadi tubuh at-taib. Kalau taibun apa itu bentuknya? Taibun. Taibun isim fa'il. Isim fa'il. Iya. Jadi itu dia. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa ada hari berbangkit, tapi kalau orang nggak yakin nggak urusan kita lah, yang kita dulu. Kalau kita yakin hari berbangkit, ada hari hisab, ada nikmat surga, waduh. Makin ke ujung kematian makin susah atau makin takut, makin senang? Makin naruh ya guru. Makin harap. Itu caranya. Tapi dengan catatan tadi, kita memperbaiki diri terus.
Jadi kalau ada orang makin tua makin takut mati, berulang ngaji balik. Yang bersama Bapa di surga. Bersama Bapa di surga kita. Ya. Yang jelas itu dia. Jadi itu menurut, yaitu yang saya sebutkan menurut keterangan-keterangan, jangan dia kalah-kali. Ya. Jadi minal ba'si ba'dal mauti wal hisabi wa na'imil jannati. Di sini Pak Nawawi itu membuat contoh. Gunanya dibuat contoh itu seperti atas kan dibuatnya yang siapa yang mimma razaqnahum itu contohnya dibuatnya Abu Bakar. Dan sahabat-sahabat. Di sini buatnya pula. Di sini Tapi ada yang salah baca tadi. Itu dibaca kalau abdu sudah betul tuh. Abdus. Kenapa dibaca abdu? Sebagai Abdus. Wahwa abdu sebagai fa'il dari huwa. Khobar. Khobar, Pak. Khobar. Ya. Madu lo fa'il fi'il lah ya. Huwa. Khabar atau predikat dari huwa ya. Ya. Dianya yang salah satu yang membenarkan gitu. Kan gitu tuh. Kan tadi banyak itu yusad dikuna membenarkan mereka antara lain kan begitu dibuat wahwa dianya yang termasuk orang benarkan itu mudah-mudahan kita juga ya sama-sama itu bernama Abdullah. Kenapa dibaca hi Abdullahi? Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Membaca ini lagi yang di belakang ini yang banyak salah-salah tadi. Ibni dibaca atau Ibnu? Ibnu. Itu tadi. Jangan dibuat pula mudhafun ilaih dia berarti sama. Abdullah itu siapa? Ibnu Salami. Ibnu Salami. Kan sama itu. Abdullah itu anak dari anak laki-laki atau putra dari Salam. Nah, jadi ayahnya Salam. Jadi namanya Abdullah bin Salam. Jadi dibaca binu atau Abdullahi binu Salami. Kenapa dibaca Salami? Ibnu Salami. Iya, itu dia menjadi mudhafun ilaihnya. Kalau Ibnu itu kan berarti dia masih umum. Dia anak Salam. Tapi kalau ingin tahu nanti cobalah cari ceritanya kalau di YouTube. Siapa sebenarnya Ibnu Salam? Itu makanya tertarik mungkin almarhum menuliskannya. Dia kalau nggak salah saya mungkin dulu dia nggak beriman ini, nggak taat. Siapa selain dari itu? Ini membaca ini lagi. Dibaca wa ashabuhu wa ashabihi wa ashabahu. Wa ashabuhu. Kenapa dibaca ashabu? Dia diatapkan ke abdu. Ya, diatapkan ke abdu. Ya. Jadi andai kata tidak ada wawunya itu wahwa Abdullah ibnu Salam terus huwa tapi nggak mungkin huwa lagi. Berarti ke abdu ya. Maunya tidak huwa lagi tetapi dipakailah hum. Ashabuhu. Mereka sahabat atau bisa juga karena ada hu-nya di belakang ashabu. Sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Nya Abu Salam. Ya, Abdus Salam. Ya, Abdullah bin Salam itu sahabatnya. Itu yang membenarkan, maka berbahagialah orang tenang. Itu maka ada ayat muflihun itu. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita memang ingin mendapatkan kemenangan, kemenangan itu mulai tenang hidup di dunia, bergairah karena menunggu hari akhirat, karena kita mempersiapkan sudah betul-betul tubuh ilallah taubatan nasuha. Ya cuma ada pula nanti ceritakan, oh masuk surga itu rahmat Allah, itu mempalama-lama kece.
Rahmat Allah itu biasanya di mana? Rahmat apa lawannya? Laknat. Laknat. Nah, sekarang kalau rahmat Allah bagaimana? Baik-baik kita ikuti ajaran Islam. Nah, gitu. Kalau laknat itu makanya ada ayat, lihat ya, innallazina kafaru. Kan itu lawannya lah. Apa sambungannya? Coba kita baca sedikit sebelum ditutup. Coba apa? Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba jawab siapa? Coba ini sebelum tutup masa satu-satu. Siapa maksudnya yang kafir di ayat itu? Pak Bek dulu. Yang tidak percaya dengan hari akhir. Satu. Coba Ibu Sabrina yang lain. Yang tidak menjalankan perintahnya. Itu umum Pak Edi. Yang tidak percaya pada Menurut gaib. ayat itu Pak Edi, menurut Pak ayat ini Orang yang tidak percaya kepada yang gaib, Pak. Terus Tidak sholat. Tidak sholat. Tidak berinfak. Tidak beriman pada Al-Quran. Ya. Kitab. Dan Tidak puasa. Itu nyo. Tidak melaksanakan Tapi jangan dituduhan ke orang berangnya. Orang yang tidak berinfak, orang yang Ya. tidak sholat, orang yang tidak percaya dengan yang gaib, itu ya Pak, yang kafir. Ya. Jadi itu berarti dia tertutup mata hatinya. Ya. Disampaikan ke Nabi Muhammad. Ya. Jadi mengaji Quran ini begini caranya. Mudah-mudahan kita paham. Begitu yang ditunjukkan menurut sanadnya. Ketawa Pak. Why are you laughing? Ya, jadi menurut guru dari guru. Tentu sampai bagaimana cara. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tidak percaya dengan yang gaib. Yang gaib itu sudah jelaskan apa dalam Quran. Kemudian tidak mendirikan sholat. Jadi cuma efek-efeknya harus kita pelajari. Sholat tapi jangan sholat kusala, jangan sholat sahun. Berinfak jangan infak ria, jangan menyakiti. Kalau membaca Quran jangan dibaca lagu-lagu saja. Kalau akhirat jangan di mulut saja. Gitu caranya. Ya, pelajari bahasa ya Pak. Ya dipelajari apa maksudnya, diamalkan bil qalbi itu. Inilah Bapak-bapak Ibu-ibu, berarti begitu kata yang menciptakan kita, berarti kita masih sekurang-kurangnya masih segelombang, enggak Pak Bet? Ya, sama frekuensi. Ya, masih sama frekuensinya. Setelah ini baru berjalan menggunakan mata telingo, mulai mereng-mereng keluar gelombang. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai keluar gelombang lagi. Lain paham maksud Ambogo? Jadi Pak ini karib itu dekat dari urat lahir kalau sudah satu frekuensi. Kalau frekuensinya beda ya jauh lah, bukan dekat dari urat lahir lagi. Itu makanya jangan lupa doa. Sebab awak enggak bisa tagak nyawa. Sebenarnya kan nggak bisa kita muncul dari yang lain. Kita tetap hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'ani wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Aywa, insyaallah.